Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iisa Angdah dengan NIM 5252110130 sebagai mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 5 MI Tazkirun Condet Jakarta Timur dengan materi akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan ke ruang kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ustazah mau tanya pada hari ini apakah hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Coba supaya kalian tenang, tentram, nyaman pembelajaran pada hari ini. Apakah masih ada sampah di mejanya atau di kolong mejanya? Sudah bersih rapi apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peristiwa Fatu Makkah. Apa sih peristiwa Fatu Makkah itu? Adalah pembebasan kota Makkah. Alhamdulillah. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita SKI bab keempat ya, tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibuka bukunya. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah anak-anak bisa mempelajari wafatnya Rasulullah atau tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW, kalian mengetahui bagaimana tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW, kemudian pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW sebelum wafatnya, dan juga kalian akan mengetahui bagaimana reaksi para sahabat saat mendengar berita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking dulu supaya tambah semangat belajarnya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, tepuk semangat. Semangat. Tentang tanda-tanda wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada bulan Zulqa'dah tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad mempersiapkan diri bersama para sahabatnya untuk menunaikan haji terakhir. Yang mana pada saat itu adalah haji itu adalah haji yang terakhir dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut haji wada. Apa haji wada itu? Haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad wafat. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhir, yaitu
pada saat itu khutbahnya itu disampaikan pada saat wukuf di padang Arafah. Nabi Muhammad menyampaikan khutbah itu yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ya, di Gunung Arafah. Artinya di Gunung Arafah kalau dulu itu disebutnya di Lembah Uranah atau Gunung Arafah. Kalau untuk saat ini, ya, padang Arafah itu dipakai untuk jamaah haji untuk melaksanakan apa? Wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, inilah tanda-tanda wafat Rasulullah SAW. Jadi sebelum wafatnya Rasulullah SAW, untuk memperluas dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu mengirimkan para dai untuk mengajarkan agama Islam. Salah satu yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW yaitu namanya siapa? Mu'adz bin Jabal, yaitu untuk menggunakan pertimbangan akalnya dalam memutuskan persoalan-persoalan yang ada dalam menemukan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad juga menyiapkan pasukan, ya, menyiapkan pasukan yang dikirim ke Romawi di Bako atau yang sekarang itu dikenal dengan nama apa? Yordania, ya, Yordania. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harisah yang baru berumur 18 tahun. Berarti saat itu Usama bin Zaid bin Harisah itu masih muda, ya, masih muda, sudah mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Maidah. Ayo kita sama-sama baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Coba siapa? Askana, dibaca artinya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Nah, inilah ayat yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad menjelang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita turunkan tadi tanda-tanda wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi turunnya wahyu yang terakhir itu yang membuat perasaan Abu Bakar Siddiq itu merasa sedih, karena Abu Bakar Siddiq seperti mendapatkan firasat bahwa Rasulullah SAW akan segera meninggalkan dunia ini. Nah, dalam hal apa yang disebut masa kebodohannya itu? Dalam kebodohan, dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu disebut masa jahiliyah. Coba, siapa yang masih ingat contoh-contoh masa jahiliyah itu apa? Pada zaman dahulu, masa-masa jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Apa? Menyembah berhala. Suaranya keras. Siapa lagi? Ayo kelompok sana. Berbuat zina. Terus apa lagi? Ayo. Membunuh anak perempuan. Jadi, kalau dari keluarga bangsa Arab pada saat itu apabila melahirkan seorang anak perempuan, maka mereka membunuhnya secara hidup-hidup. Perhatikan video yang saja tayangkan.
ini. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa mencintai Sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintai aku akan masuk surga bersama-sama denganku. Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah. Nah, untuk selanjutnya adalah Ustazah akan membagi kelompok. Nih, kelompok ini Ustazah namakan adalah kelompok Abu Bakar. Tepuk tangan. Oke. Yang kelompok dua ini adalah kelompok Umar bin Khattab. Yang kelompok terakhir adalah kelompok Utsman bin Affan. Ustazah akan membagikan LKPD ini. Nanti kalian tulis nama kelompoknya tadi, ya. Kemudian nanti di bawahnya nama-nama anggotanya, ya. Silahkan diisi sesuai dengan petunjuknya, kelasnya kelas berapa, dan ini pertanyaannya, dan kalian deskripsikan sesuai dengan pengetahuan kalian dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, baik dari materi yang sudah Ustazah jelaskan ataupun dari tayangan video yang sudah kalian tonton. Silakan, selamat mengerjakan. Abu Bakar. Sudah dikasih namanya? Sudah. Kemudian nama anggotanya? Oke, silakan berdiskusi. Kemudian kelompok dua adalah kelompok apa? Umar bin Khattab. Nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Anggotanya sudah? Sudah. Oke. Ada kesulitan? Enggak. Insya Allah. Insya Allah kalau kalian memperhatikan saja, insya Allah bisa. Yang terakhir adalah kelompok apa? Utsman bin Affan. Ya. Nama kelompoknya sudah ditulis? Nama anggotanya? Oke, silakan dikerjakan. Ustazah kasih waktu. Nanti kalian semua presentasikan di depan kelas sesuai dengan hasil kelompok kalian. Agak tambah semangat, kayaknya sudah siang ya. Kita ice breaking lagi. One. B2. B3. B4. B5. Oke, terima kasih. Nanti silakan yang pertama saja persilakan untuk kelompok Umar bin Khattab untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok Umar bin Khattab ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Nama saya Jauza. Nama saya Insya. Nama saya Kaka. Tanda-tanda wafat Rasulullah adalah terjadinya haji wada. Rasulullah sakit kurang lebih 3 bulan, dan detik-detik terakhir sebelum wafatnya datangnya orang yang bertamu di antara malaikat Israel. Peninggalan Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wasiat Rasulullah: perbanyak taubat dan sholat, memerdekakan hamba sahaya, dan memperlakukan mereka dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok Umar bin Khattab. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, silakan kembali lagi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Adalah yang pertama adalah Rasulullah melaksanakan haji wada. Pada saat haji wada itu Rasulullah menyampaikan apa? Khutbah. Menyampaikan khutbah di mana?
di padang Arafah. Kemudian setelah 2 bulan Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, Rasulullah sakit yang menyebabkan Rasulullah tidak bisa menjadi imam sholat. Setelah itu Rasulullah menunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah mengimami sholat di masjid. Nah, alhamdulillah semoga kita semua bisa memahami pelajaran yang telah dipelajari pada saat ini. Nah, kemudian saja berpesan jangan lupa dipelajari kembali di rumah ya untuk pertemuan minggu yang akan datang, pekan yang akan datang. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dengan materi-materi yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, pembelajaran hari ini, berjalan dengan kondusif. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Zauja untuk memimpin doa bersama. Ada berdoa